Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adilia Saputri dari Universitas Jambi, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi penggunaan teknologi untuk memajukan peradaban dalam pandangan Islam. Sebelum kita masuk ke topik utama, ada baiknya kita membahas sejarah penerapan teknologi dalam Islam. Jadi, pada abad ke-8 sampai abad ke-13, Islam pernah berjaya pada bidang ilmu pengetahuan dan bidang teknologinya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang terkenal tulisannya pada masa itu. Misalnya dalam bidang astronomi, yaitu Al-Batani atau Albategnius. Beliau dapat menghasilkan tabel-tabel astronomi yang sangat akurat sekitar tahun 900 Masehi. Selain dalam bidang astronomi, terdapat pula dalam bidang kedokteran yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi atau Razes sekitar tahun 250 sampai 313 Hijriah. Dan yang ketiga ada Ibnu Rus atau Averus sekitar tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk bidang teknologi. Bagi Islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan perlu kita cari tahu kebenarannya. Misalnya seperti firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dari ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi dapat kita cari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Sebenarnya perubahan yang terjadi pada peradaban dunia ini telah banyak dijelaskan oleh para ilmuwan. Seperti halnya Alvin Toffler mengatakan peradaban telah melalui 3 era, yakni era pertanian, era industri, dan era informasi. Pada era pertanian, manusia lebih condong ke sikap feudal masyarakat dalam berkehidupannya. Setelah itu, pada era industri, pabrik-pabrik menjadi konsentrasi manusia dalam meningkatkan peradabannya. Era ini dimulai dengan meletusnya revolusi industri di Inggris dan menggantikan lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan industri. Selanjutnya yaitu ada era informasi, yang dimana perkembangan teknologi mengharuskan masyarakat untuk meningkatkan inovasi dan kemampuan keterampilannya yang mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dari sisi positifnya, perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dari sisi negatifnya, interaksi antar sesama manusia secara langsung menjadi relatif berkurang. Inilah dampak dari perkembangan teknologi informasi, sehingga dibutuhkan nalar kritis dari manusia dalam menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi. Lantas kita sebagai umat muslim, apakah kita memiliki kewajiban untuk menguasai iptek? Jadi, Al-Quran sangat memperhatikan ilmu pengetahuan
agar manusia berpikir dan mengkaji alam semesta sehingga melahirkan suatu kesadaran akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Kesadaran tersebut akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan itu harus dibimbing oleh wahyu, yaitu berupa Al-Quran, agar ilmu pengetahuan tersebut membawa pada keimanan dan memberi manfaat dalam kehidupan manusia. Di sini, Al-Quran tidak hanya sebagai motivasi dan inspirasi bagi ilmuwan, tetapi juga sebagai penuntun agar ilmu pengetahuan tidak digunakan, yaitu berupa teknologi, untuk tujuan-tujuan negatif, membawa kemusyrikan atau menghancurkan alam semesta, baik itu hewan, manusia, atau lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya yaitu kemajuan teknologi komunikasi terhadap peradaban manusia. Sebenarnya apa sih teknologi komunikasi itu dan apa sih peradaban manusia itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memberikan pengertian mengenai teknologi komunikasi dan peradaban manusia. Jadi, teknologi adalah segenap keterampilan manusia menggunakan sumber-sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan. Sedangkan, komunikasi adalah ilmu dasar dari semua ilmu. Manusia hidup bergantung satu dengan yang lainnya. Jadi, manusia itu makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi, dia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa komunikasi, manusia tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya. Jadi, dari sini bisa kita simpulkan bahwa teknologi komunikasi adalah sebuah alat atau perangkat yang menggabungkan aspek-aspek sosial yang memungkinkan setiap individu untuk mendapatkan, mengirimkan, atau saling bertukar informasi dengan individu lainnya. Dengan begitu, setiap individu dapat mencari informasi atau data yang dibutuhkan dengan teknologi komunikasi. Yang kedua yaitu pengertian peradaban manusia. Definisi peradaban menurut Kuncharoningrat menyatakan bahwa peradaban merupakan bagian dasar dari unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, misalnya seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Sedangkan manusia adalah makhluk yang luar biasa kompleks. Kita merupakan paduan antara makhluk material dan makhluk spiritual. Sekarang kita akan merujuk pada perkembangan teknologi secara keseluruhan. Maka perkembangan teknologi komunikasi dapat disusun dalam garis besar sejarah. Perkembangan teknologi melalui 4 tahap, seperti tahap yang pertama, zaman prasejarah, kedua, zaman transisi, ketiga, zaman revolusi industri dan pasca revolusi industri, dan yang keempat adalah zaman modern. Pada zaman prasejarah dibagi menjadi 4 tahap lagi, yaitu yang pertama, tahap memory Eisenstadt, itu lebih dari 20.000 sebelum Masehi yang lalu. Pada tahap ini, manusia masih berada dalam tatanan yang sangat primitif, di mana mereka masih tinggal di gua-gua dengan mengandalkan sepenuhnya hidup di alam. Mereka belum mengenal sistem hidup bermasyarakat, belum mengetahui sistem bertani, dan komunikasi di antara mereka hanya sebatas pada anggota kelompok mereka saja. Jadi, boleh dikatakan komunikasi hanya diarahkan pada interkelompok, belum antar kelompok. Tahap yang kedua yaitu Pictorial era periode. Pada tahap ini selangkah lebih maju daripada tahap yang sebelumnya. Jadi, pada tahap ini komunikasi tidak lagi terjadi pada kelompoknya saja, tetapi meluas kepada kelompok-kelompok lainnya. Tahap yang ketiga yaitu Ideographic stage. Pada masa ini,
manusia di dalam sistem kemasyarakatannya mulai teratur, mengenal sistem bangunan, sistem pengairan pertanian, dan juga sistem komunikasi yang baik. Dan tahap yang terakhir yaitu phonetic stage. Pada tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya alat bantu yang dipakai manusia dalam berkomunikasi. Karena pada tahap inilah manusia dapat menyusun abjad huruf seperti apa yang kita kenal saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi yang kedua yaitu terjadi pada masa transisi, yaitu sekitar 1100 sampai 1750. Jadi, masa ini nih masa di antara runtuhnya Kekaisaran Romawi hingga ditemukannya mesin uap pada tahun 1750. Saat itu adalah revolusi industri. Setelah mengalami kelambatan akibat dijajah, maka pada abad ke-14 muncul beberapa pabrik kertas di Eropa yang mengacu teknologi yang dimiliki oleh bangsa Cina. Kemunculan pabrik kertas ini disusul dengan kemunculan surat kabar yang ditulis tangan seperti Strängnäs di Inggris. Pada tahun 1440, seorang bangsa Jerman bernama Johannes Gutenberg, ia menemukan mesin cetak yang menjadi tonggak berlakunya komunikasi menggunakan simbol-simbol tercetak. Dan yang ketiga adalah perkembangan teknologi komunikasi pada masa revolusi industri dan pasca revolusi industri. Jadi, pada masa ini, tonggak sejarah perkembangan teknologi komunikasi itu didahului dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Nah, penggunaannya ini pada tahun 1785 dalam industri yang menimbulkan masifikasi produksi yang memaksa pencarian raw material secara ekspansi keluar Eropa. Nah, melalui ekspansi keluar Eropa ini menimbulkan kesadaran akan teknologi yang mampu mengatasi jarak ruang dan waktu. Jadi, teknologi yang ditemukan pada masa ini adalah mesin telegraf yang ditemukan oleh Morse pada tahun 1832. Dan yang terakhir ada perkembangan teknologi komunikasi pada zaman modern. Itu terjadi pada tahun 1940 hingga sekarang. Jadi, era ini mulai muncul ketika tahun 1942 dengan ditemukannya komputer mainframe pertama di Philadelphia, Amerika Serikat yang disebut sebagai ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang udah saya bahas tadi, jadi gimana sih pandangan Islam dalam teknologi yang telah memajukan peradaban ini? Jadi kesimpulannya yaitu bahwa pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan hal yang lumrah yang sudah ada pada masa-masa dahulu, dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam. Selama itu semua masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Dan Islam sendiri tidak pernah melarang umatnya untuk berkembang. Justru, Islam mendorong umatnya untuk senantiasa melakukan perkembangan sebagai bentuk memajukan peradaban Islam. Namun, perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu bentuk kemajuan peradaban manusia semestinya tetap diimbangi dengan nilai-nilai agama sebagai filterisasi terhadap sesuatu yang sifatnya negatif dalam teknologi informasi. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.